Bila mencermati akhir dari Perang Dunia Kedua setelah kematian Hitler, kita pasti tahu bahwa ada pertemuan antara Jerman dengan sekutu dan Soviet di Reims dan Karlshorst. Namun tak tahu apa beda di antara keduanya. Maka di video ini kita akan membahas perbedaan keduanya dan siapa saja yang terlibat. Mari kita bahas. Sumber referensi video ini berasal dari buku The German Surrender in May 1945 yang diterbitkan oleh Museum Jerman Rusia atau Museum Karlshorst. Setelah Hitler memutuskan untuk bunuh diri pada 30 April 1945, ia lantas menunjuk Joseph Goebbels sebagai penerusnya. Namun Goebbels juga ternyata tak bertahan lama. Ia pun mengakhiri hidupnya tak beberapa lama kemudian. Pemimpin tertinggi pun lantas diserahkan pada Laksamana Karl Dönitz. Kepala Kriegsmarine atau Angkatan Laut Jerman ini lantas merencanakan kapitulasi atau pernyataan kalah perang. Pada tanggal 2 Mei, Komandan Pertahanan Wilayah Berlin yaitu Jenderal Helmut Weidling menyerukan penghentian perlawanan dalam kota dan menyerah pada Soviet. Dönitz beserta para petinggi militer Jerman lainnya lantas menyiapkan kapitulasi yang akan diumumkan dan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Pada 7 Mei, Kolonel Jenderal Alfred Jodl bertemu dengan perwakilan sekutu dan Soviet di Reims, Prancis. Mereka bertemu untuk membicarakan tentang kapitulasi tanpa syarat. Dan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 8 dan 9 Mei 1945, diadakan lagi pertemuan antara sekutu, Soviet, dan Jerman di daerah Karlshorst. Di sanalah ditandatangani surat pernyataan kekalahan tanpa syarat. Lalu, yang menjadi pertanyaan, kenapa terjadi 2 kali perundingan kapitulasi, yaitu di Reims dan juga di Karlshorst? Ada beberapa alasan terkait hal ini. Pertama, Soviet tidak mengakui perundingan di Reims, walaupun mereka sebenarnya turut mengirimkan delegasinya ke sana. Stalin sendiri menolak untuk mengakui perundingan di Reims tersebut dan menuntut dilakukan lagi pertemuan lain di kota Berlin. Alasan lainnya adalah bahwa dokumen yang ditandatangani di Reims memang hanya berisi tentang protokol untuk persiapan perundingan selanjutnya di Karlshorst. Walaupun hasil kesepakatan di Reims bersifat mengikat, namun isinya memang bukan benar-benar sebuah pernyataan kapitulasi Jerman. Dan alasan selanjutnya, perwira militer Jerman yang berada di Reims yaitu Alfred Jodl, sekalipun bukan orang sembarangan, tetap bukan perwira yang memegang komando militer. Sekutu dan Soviet ingin agar delegasi Jerman diwakili oleh jenderal-jenderal yang memang punya wewenang dan komando atas militer Jerman dari berbagai matra. Maka dipilihlah Marskal Wilhelm Keitel dari Heer atau Angkatan Darat, Kolonel Jenderal Stumpf dari Luftwaffe, dan juga Laksamana von Friedberg sebagai perwakilan dari Kriegsmarine. Keseluruhan proses berlangsung sekitar 45 menit dan berakhir pada pukul 00.15 pada tanggal 9 Mei. Secara ringkas, inilah alasan-alasan dari diadakannya 2 perundingan yaitu di Reims dan juga Karlshorst. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa lagi.